Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Siap mengikuti materi baru? Siap. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita akan berdoa. Berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi hari ini kita akan memasuki elemen baru yaitu literasi digital. Sebelum Bapak bahas literasi digital, kita sebelumnya pernah belajar atau sudah belajar BK, berpikir komputasional. Ada yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Oke, silakan Puspita. Berpikir komputasional adalah bagaimana cara kita berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dengan jawaban yang logis dan sistematis. Oke, jadi berpikir komputasional adalah bagaimana kita berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah dengan jawaban yang logis dan sistematis. Oke, berarti Bapak akan masuk ke elemen baru yaitu literasi digital. Yang Bapak akan bahas lebih spesifik tentang peramban dan search engine. Apakah kalian pernah mendengar peramban dan search engine? Apakah kalian sudah pernah menggunakan keduanya ini? Belum pernah sama sekali. Padahal kalian menggunakan teknologi yang bernama HP. Otomatis Bapak yakin kalian pernah memakai dua ini. Nah, jadi Bapak akan bahas apa itu peramban dan search engine. Yang pertama Bapak akan bahas tujuan pembelajaran kita di elemen ini atau materi ini. Yang pertama itu memahami fungsi dan jenis peramban atau browser. Yang kedua mengenal mesin pencari search engine dan cara kerjanya. Yang ketiga meningkatkan keterampilan dalam menggunakan peramban dan mesin pencari secara efektif. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham? Oke, masuk ke pembahasan pertama yaitu peramban. Peramban atau browser adalah salah satu jenis perangkat lunak. Jadi peramban ini adalah software perangkat lunak yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website di internet. Browser disebut juga dengan peramban web dan web browser. Nah, jadi di HP kalian itu pun ada peramban. Peramban itu nanti banyak sekali jenisnya. Nanti Bapak jelaskan. Intinya peramban adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membuka halaman website. Oke, itu adalah pengertian peramban. Bapak lanjut lagi. Nah, terus pulang secara fundamental, peramban ini mempunyai kemampuan untuk menampilkan kode semantik atau bahasa pemrograman. Nah, dalam halaman website itu ada seperti HTML, CSS, JS, dan lainnya. Apakah kalian pernah mendengar HTML? Yang ini belum pernah. Oke, nanti Bapak akan jelaskan. Nah, sekarang Bapak akan bahas jenis-jenis peramban. Ya, jadi Bapak tadi terdapat banyak peramban atau browser yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti, pasti kalian tidak asing lagi dengan nama-nama ini. Nah, yaitu peramban yang sering kita jumpai ada Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, Safari, Opera. Jadi, apakah kalian pernah mendengar browser ini? Apakah pernah? Nah, Bapak tanya, di HP kalian sering menggunakan peramban jenis apa? Google Chrome. Oke. Kebanyakan di sini memakai Google
Chrome. Oke, itu salah satu jenis peramban. Bapak lanjut lagi. Nah, fitur-fitur utama dalam peramban atau browser. Ini fiturnya secara umum saja Bapak jelaskan. Ada fitur tab. Tab itu fungsinya untuk membuka beberapa halaman web dalam satu jendela. Nanti di peramban itu kalian buka misalnya Google Chrome, ada tab. Tab itu tandanya plus. Nah, bisa kalian klik, dia akan membuka halaman baru. Terus ada yang namanya bookmark, itu fungsinya untuk menyimpan halaman. Nanti bisa kalian praktekkan. Terus ada yang namanya history. History ini adalah kumpulan riwayat penjelajahan kita. Jadi di saat kita mencari informasi di peramban, ada namanya riwayat. Itu tersimpan nanti di peramban kita. Terus yang terakhir ada extension. Extension itu untuk menambahkan fungsional tambahan. Misal extension tentang antivirus, berarti kita untuk menambahkan di peramban kita fitur antivirus extensionnya. Oke, paham sampai di sini fitur-fiturnya? Nah, ini cuma ada beberapa, padahal banyak masih fitur, tetapi cuma ini yang Bapak tampilkan secara umum saja. Terus ada tips menggunakan peramban dengan aman. Bagaimana itu? Biar supaya kita aman menjelajah dunia digital, ada tipsnya menggunakan peramban tersebut. Ini ada beberapa tips Bapak tampilkan. Nah, yang pertama kita mengupdate secara berkala peramban yang kita gunakan. Nah, pastikan peramban selalu diperbaharui untuk menghindari celah keamanan. Contoh, peramban yang kalian gunakan tadi kan Google Chrome. Itu di Android. Bagaimana kalian memperbaharuinya? Lah, apakah ada yang punya Play Store? Pernah memperbaharui aplikasinya di situ? Nah, kalau di Android kita mengupdate peramban yang kita gunakan, yaitu pergi ke Play Store, cari aplikasi yang kita gunakan, misal Google Chrome. Kalau ada update, itu ada tulisannya update, silahkan diklik. Terus yang kedua itu menggunakan mode incognito atau mode samaran untuk melindungi privasi dengan tindak menyimpan riwayat penjelajah. Nah, jadi riwayat kita tadi tidak disimpannya dan kita akan menggunakan mode samaran. Terus tadi nih, memasang ekstensi keamanan. Ya, jangan lupa tadi seperti memblokir iklan dan antivirus. Extension itu sangat banyak. Bisa kalian pilih nanti di khususnya peramban yang ada di PC atau di Windows. Oke, sudah ingat tipsnya? Ingat? Oke, terus lagi Bapak akan menjelaskan pengertian mesin pencari. Definisi mesin pencari atau yang sering disebut search engine. Search engine ini adalah program. Kalau browser tadi adalah perangkat lunak. Search engine ini adalah program yang mencari dan mengidentifikasi informasi dalam database berdasarkan kata kunci atau keyword yang dimasukkan oleh pengguna atau kita. Jadi karena search engine ini adalah untuk mencari, program yang mencari informasi yang kita ketikkan di peramban. Nanti di akhir bisa kita akan praktek. Jadi sudah paham di sini apa itu search engine? Ingat, browser adalah sebuah aplikasi, sedangkan search engine ini adalah
programnya. Itu pengertian search engine dulu. Terus Bapak lanjut, jenis-jenis mesin pencari atau search engine. Sangat banyak search engine yang ada di dunia digital. Itu contohnya seperti Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, terus ada Baidu. Kalian sering menggunakan yang mana? Google itu satu kesatuan dengan browsernya yang bernama Google Chrome. Ingat, Google Chrome itu adalah perambannya, search engine-nya adalah Google. Kalau Bing pernah memakai, ada yang tahu Bing ini search engine-nya punya siapa? Bing ini punyanya Microsoft, Yahoo punyanya Yahoo. Yahoo sudah tenggelam, tapi masih ada yang menggunakan. Jadi itulah jenis-jenis mesin pencari tadi. Nah, bagaimana selanjutnya kita menghindari informasi palsu di dunia digital? Supaya kita lebih aman menjelajah dunia digital atau berselancar di dunia digital, ada caranya untuk menghindari informasi tersebut. Jangan sampai termakan jangan sampai termakan hoax. Karena di dunia digital sangat banyak sekali yang namanya hoax atau berita palsu. Jadi kalian harus bisa menghindarinya itu. Untuk menghindari ada beberapa tips lagi, yaitu verifikasi sumber untuk mengecek keandalan sumber informasi tadi. Terus cross check untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber. Nanti contoh misalnya kalian mencari apa itu buah apel, nanti akan banyak laman atau halaman yang menampilkan apel tersebut. Jadi kalian bisa membandingkan informasi dari A dengan B tadi, yang mana yang paling tepat dan yang lebih spesifik. Terus memeriksa tanggal. Nah, di laman itu kalau ada berita pasti ada tanggalnya. Oke, lanjut. Di sini sudah bisa menghindari informasi palsu? Bisa. Oke, nanti Bapak akan tes kalian menggunakan peramban dan search engine-nya. Sebelum kita praktik, ada yang ingin ditanyakan tentang soal peramban dan search engine? Tidak ada. Oke. Sekarang di praktik langsung ini kita menerapkan menggunakan, artinya kita akan menggunakan peramban dan search engine. Buatlah kelompok 3 sampai 5 orang. Jadi karena di sini kita 5, berarti cuma ada satu kelompok. Tiap kelompok itu tugasnya nanti mencoba mencari informasi menggunakan mesin pencari atau search engine dengan peramban browser yang kalian gunakan. Silahkan bentuk kelompok dulu. Yang 2 ini ke sini. Silahkan kalian bentuk kelompok dan silahkan praktek. Silahkan geser kursinya, bisa. Dah. Oke, praktek kita sudah habis. Di dalam praktek tadi, kalian sudah menggunakan yang namanya peramban dan search engine. Jadi di kelompok kalian, Bapak akan tanya, kalian tadi mencari informasi apa menggunakan peramban atau search engine tadi? Literasi digital. Literasi digital. Terus perambannya memakai Google.
Microsoft Edge. Nah, perambannya tadi kalian memakai Microsoft Edge, terus search engine-nya memakai Google. Setelah praktek tadi, apakah kalian sudah bisa menggunakan peramban dan search engine? Berarti semua sudah bisa menggunakan peramban dan search engine. Jadi itulah materi kita kali ini. Sebelum Bapak menutup materi, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu peramban dan search engine? Oke, Nabila, silahkan Nabila jelaskan apa itu peramban dan search engine. Peramban atau browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuka halaman website di internet. Search engine adalah program untuk mencari informasi di internet di dunia digital. Berarti peramban tadi adalah perangkat lunak atau softwarenya. Terus kalau search engine tadi adalah program untuk mencari informasi yang kita inginkan di dunia digital. Berarti itu kesimpulan dari Nabila. Oke, jadi Bapak akan menyimpulkan lagi materi kita kali ini. Ini kesimpulan secara singkat saja. Nah, jadi kesimpulan materi kali ini adalah peramban dan mesin pencari search engine adalah alat penting dalam berliterasi digital. Terus penggunaan peramban dan mesin pencari yang efektif dan aman dapat meningkatkan produktivitas dan keamanan online. Oke. Jadi materi kita kali ini, terima kasih sudah berhadir di kelas ini dan mempelajari materi yang sudah kita ajari atau kita pelajari bersama, yaitu peramban dan search engine. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.